Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali di sekolah minggu mendengarkan cerita tentang hamba Tuhan yang setia. Nah, ayat indah yang perlu kita renungkan, kita dengarkan dari Yosua 14 ayat 9 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu ayat tentang kesetiaan hamba Tuhan. Nah anak-anak, siapa yang tahu ini gambar siapa? Yo. Huruf depannya M. Selanjutnya huruf yang kedua U. Ayo siapa yang tahu? Ya betul, ini adalah gambar Nabi Musa. Siapa sih Nabi Musa itu? Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat oleh putri Firaun, yakni putri dari Raja Mesir. Sesudah menjadi dewasa, dia diutus Allah menjadi nabi bagi bangsa Israel. Nah, Allah memberikan tugas kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, yakni tanah Mesir. Musa selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Apa saja sih berkat dan penyertaan Allah yang diberikan kepada Musa? Yang pertama, Musa diutus oleh Allah menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Nah, dalam penyertaannya ini, Musa mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Yang pertama, Musa diminta memberitahukan 10 tulah Allah kepada bangsa Mesir. Ini gambar 10 tulah Allah. Memberitahukan. Sekarang atau istilahnya menginformasikan, memberitahukan. Yakni yang pertama, air menjadi darah. Kemudian katak banyak di seluruh negeri Mesir. Kemudian yang ketiga, tulah berupa nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Kemudian yang kelima, penyakit sampar menyerang hewan. Kemudian orang-orang Mesir menderita penyakit barah atau gatal-gatal di sekujur tubuhnya sampai membuat luka. Kemudian hujan es, tulah yang ketujuh. Tulah kedelapan, belalang. Di semua daerah Mesir ada belalang. Dan yang kesembilan, kegelapan meliputi seluruh negeri Mesir. Dan yang terakhir, puncaknya, tulah yang ke-10, anak sulung di seluruh Mesir mati. Nah, Musa diberi berkat memberitakan semua firman Tuhan itu. Kemudian yang kedua, Musa mampu dalam berkat Tuhan mengubah tongkat menjadi ular. Kemudian yang keempat, menerima membelah laut Teberau ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa juga menerima perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu. Dan Musa mengiring bangsa Israel mendekati tanah perjanjian. Dan selanjutnya Musa diberkati oleh Allah dengan diberi usia yang panjang sampai dengan 120 tahun. Wah,
Banyak sekali ya berkat dan penyertaan Allah yang diberikan kepada Musa ya adik-adik. Pasti masih banyak kasih Allah yang diberikan kepada Musa. Ayo, siapa yang mau diberkati dan disertai Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh ya, banyak sekali ya. Semua pasti ingin diberkati. Nah adik-adik atau anak-anak, mengapa Musa menjadi pribadi yang diberkati dan disertai oleh Allah dalam kehidupannya? Musa itu selalu setia dan menaati perintah Allah dalam kehidupannya. Jadi Musa setia. Musa tidak pernah membantah perintah Allah. Dia selalu menurut dan melakukan perintah Allah. Ketika Allah menyuruhnya, Musa tidak pernah bilang, "Nanti Allah, tunggu ya Allah, males Allah." Dia tidak pernah mengatakan begitu. Ayo, siapa yang di rumah ketika disuruh ayah dan ibu masih sering bilang, "Nanti ya, nanti Abu, males Abu," begitu. Selain taat dan setia, Musa juga selalu dekat dengan Allah. Dia sangat rajin sekali berdoa. Saat pagi, siang, dan malam dia selalu berdoa kepada Allah. Siapa yang rajin berdoa? Yo. Siapa yang kalau mau makan berdoa? Siapa yang mau tidur berdoa? Siapa yang mau berangkat sekolah juga berdoa? Yo, angkat tangan. Wah, hampir semua anak-anak selalu berdoa setiap saat, setiap hari. Mendoakan juga ayah dan ibu yang sudah merawat dan membesarkan anak-anak semua. Musa orangnya juga baik. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, di tengah perjalanan bangsa Israel mengeluh. Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir karena ikut bersama Allah kami kelaparan di padang gurun ini. Di Mesir banyak makanan begitu. Musa tidak memarahi bangsa Israel anak-anak. Namun Musa meminta kepada Allah untuk memberikan makanan kepada bangsa Israel. Allah pun mengabulkan permohonan dari Musa. Musa mau berbuat baik kepada bangsa Israel meskipun kadang-kadang bangsa Israel tidak menurut perintah Allah. Karena Musa ingin bangsa Israel tidak kembali ke Mesir sesuai perintah Tuhan, tetapi menjadi bangsa yang merdeka, menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayo, siapa di sini yang suka berbuat baik? Coba sebutkan perbuatan baik apa saja yang sering adik-adik lakukan atau anak-anak lakukan. Ya betul, membantu orang tua. Bagi yang sudah besar, mengajari adik mengerjakan PR kalau kesulitan. Membantu pekerjaan rumah yang sederhana, menyapu lantai misalnya, menyapu halaman. Itu semua sudah merupakan perbuatan baik. Maka seperti Musa, karena Musa selalu melakukan perbuatan baik dan setia sebagai hamba Tuhan, maka Tuhan suka dan menunjukkan kasih-Nya kepada Musa. Nah anak-anak, simpulan pelajaran hari ini, sama seperti Musa, kita harus mau menjadi hamba yang setia kepada Allah. Anak-anak Allah yang selalu menaati perintah Allah dengan cara mematuhi orang tua. Anak Allah yang rajin berdoa dan mau berbuat baik kepada sesama. Jadi yang suka bilang, "Entar males jangan lagi." Selalu bilang begitu. Sekarang kalau mau makan, mau tidur dan berangkat sekolah, harus selalu ingat untuk berdoa dulu. Juga tidak lupa mendoakan ayah, ibu, kakak, dan adik maupun saudara yang lain. Sekarang
Juga adik-adik tidak boleh nakal pada teman dan saudara. Tetapi lebih baik kita harus berbagi dan berbuat baik. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang setia, maka Allah pun akan memberikan berkat pada kita semua. Nah, itu pelajaran hari ini. Kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Allah yang setia, yang selalu menuruti perintahnya, melakukan perbuatan baik, dan selalu mengucap syukur pada Tuhan atas semua berkat-Nya. Amin. Itu cerita hari ini ya adik-adik. Tuhan memberkati.